tengah derasnya arus informasi, media sosial bukan lagi hanya tempat berbagi cerita, tapi juga jadi cermin nilai kita sebagai manusia. Di sebuah taman kampus, sekelompok mahasiswa berkumpul usai kelas daring pendidikan Pancasila. Obrolan pun mengalir, namun hari itu ada yang berbeda dari biasanya. Kalian lihat nggak video yang lagi viral? Ada yang bikin konten ngatain agama orang lain, tapi malah dapat banyak like. Apa orang udah segitu gampangnya ngetawain hal yang suci? Iya, aku juga lihat. Rasanya nyesek banget. Sedih sih, kayak nggak ada lagi rasa hormat di antara kita. Seolah-olah kepercayaan itu cuma bahan bercandaan. Kita lupa ya, bahwa sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan cuma hafalan, tapi prinsip untuk saling menghormati keyakinan apapun itu. Dunia digital bukan alasan buat bebas menghina. Dulu gue pikir, ini cuma konten receh. Tapi lama-lama sadar, satu postingan bisa bikin luka di hati banyak orang. Ini bukan cuma soal agama, tapi soal nurani. Dunia digital memang cepat, tapi seringkali terlalu cepat untuk berpikir. Komentar muncul sebelum empati. Kata-kata tajam muncul tanpa disaring oleh hati. Halah, Siti tuh gak ngerti topik, jawabannya ngawur semua. Kenapa sih masih ikut diskusi? Buang-buang waktu. Tania, stop. Itu udah kelewat batas. Mengkritik boleh, tapi nggak harus menyakiti. Kamu nggak akan tahu seberapa berat seseorang untuk bisa berani berbicara. Ini bukan cuma soal kata-kata, ini soal kemanusiaan. Sila 2 mengajarkan kita jadi manusia yang beradab, bukan asal serang seenaknya. Dulu gue juga suka ceplos-ceplos. Tapi ada satu komentar gue yang bikin temen gue nangis. Dari situ gue mikir, kita tuh kadang lupa, di balik layar itu ada hati yang rapuh. Tapi di tengah kebisingan digital, selalu ada harapan. Harapan bahwa generasi ini bukan cuma pintar klik, tapi juga bisa bijak bersikap. Di kelas daring PKN, Selma tampil sebagai pemantik diskusi. Kita generasi digital, tapi bukan berarti nilai Pancasila ditinggalin. Tantangan kita adalah gimana caranya Pancasila tetap hidup, bahkan di kolom komentar. Makanya, aku dan Syawal udah mulai bikin video pendek, temanya netizen beradab. Aku yang desain visualnya, Syawal yang isi narasi. Bagus, tapi yuk kita masukkan juga soal keberagaman budaya. Di media sosial masih banyak yang hina-hina suku sendiri. Sila ketiga itu loh, persatuan Indonesia bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Kalau kita nggak saling jaga, gimana bangsa ini bisa kuat? Perbedaan itu kekayaan, tapi kalau tidak ada toleransi, kekayaan itu bisa berubah jadi jurang. Mereka mulai bergerak, bukan hanya berdiskusi, tapi menghasilkan sesuatu. Mereka sadar, perubahan besar berawal dari langkah kecil dari konten yang bermakna. Visual kerja tim, Viola dan Syawal sibuk di depan laptop, mengedit animasi dan suara. Salsa dan Fani menyusun skrip dengan penuh semangat. Siti dan Sylvia merekam narasi dengan nada lembut namun tegas. Selma sibuk menyusun jadwal rilis konten dan strategi penyebaran. Tania memperhatikan, lalu perlahan membuka HP-nya, mulai membuat caption. Aku sering nyerocos tanpa mikir. Mungkin selama ini aku gak sadar udah bikin orang sakit hati. Tapi ya semua orang bisa belajar kan? Perubahan itu dimulai saat kita berani ngakuin kesalahan. Akhirnya, video mereka diunggah. Judulnya, Pancasila 4.0, Jangan Tinggal di Masa Lalu.
akhirnya, video kita dapat diunggah. Walaupun ini konten sederhana, tetapi berisi tentang toleransi, empati, dan persatuan. Kita juga tidak menyangka kalau video ini mendapat komentar-komentar positif dari orang lain. Aku sungguh bahagia, dan semoga nilai Pancasila dapat diterapkan oleh kita bersama melalui konten digital ini. Pancasila itu bukan masa lalu, tapi nilai yang hidup di setiap sikap kita yang harus paham cara baru buat memaknainya. Di era digital, semua orang bisa bicara. Tapi Pancasila mengingatkan kita, jangan hanya berbicara, tapi berpikir dan merasa. Jangan hanya menjadi pengguna internet, tapi juga penyebar nilai-nilai. Pancasila 4.0 bukan soal kembali ke masa lalu, tapi soal membawa nilai luhur itu hidup di setiap klik, komentar, dan konten kita hari ini.